Ini merupakan sebuah kisah seorang nenek tua yang menemukan dan merawat seekor bayi kera putih yang terluka. Kera ini tumbuh cepat dan sangat cerdas, ukurannya nyaris sebesar manusia. Namun saat sang nenek meninggal, hal ini terjadi. Mari kita simak cerita lengkapnya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung di sebuah daerah di Jawa, hidup seorang nenek tua bernama Nenek Sri. Dia dibuang dan ditelantarkan oleh anak-anaknya sendiri. Hari-harinya dilalui dengan penuh kesendirian di sebuah gubuk kecil yang hanya berjarak beberapa langkah dari tepi hutan. Meski hidup dalam kesederhanaan, Nenek Sri menjalani hidupnya dengan ketabahan luar biasa, mencari kayu bakar di hutan untuk dijual dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap pagi, ia memasuki hutan sendirian, menyusuri jalan setapak yang dingin dan diselimuti kabut, dengan hanya ditemani suara daun-daun yang tertiup angin. Suatu pagi, saat Nenek Sri tengah memunguti ranting-ranting kering, tiba-tiba terdengar suara yang mencuri perhatiannya. Suara itu terdengar seperti tangisan, lemah namun memilukan, menyeruak di antara pohon-pohon besar dan semak-semak belukar. Merasa penasaran, Nenek Sri berhenti sejenak dan mengerahkan telinganya untuk mendengarkan. Suara tangisan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan membuat bulu kuduknya merinding. Dengan hati-hati, ia mengikuti sumber suara, melangkah di antara semak-semak yang rapat sambil memegang erat-erat tongkat kayu yang ia bawa. Setelah berjalan cukup jauh, Nenek Sri tiba di sebuah celah kecil di balik semak, dan di sanalah ia melihatnya, seekor bayi kera kecil berwarna putih sedang meringkuk sendirian di tanah. Tubuh mungilnya gemetar, tampak ketakutan dan kebingungan. Tangannya yang kecil dan lemah berusaha menutupi wajahnya, seolah ingin bersembunyi dari dunia yang begitu asing dan mengancam baginya. Hati Nenek Sri merasa iba melihat pemandangan itu. Tanpa berpikir panjang, ia berjongkok, perlahan mendekati kera kecil itu sambil mengulurkan tangannya dengan lembut. Awalnya, bayi kera itu tampak waspada, menggeram kecil, tetapi Nenek Sri menatapnya dengan penuh kasih sayang, sambil berbicara lembut untuk menenangkan. "Jangan takut, nak, kamu tidak sendiri sekarang," bisiknya. Mendengar suara yang hangat dan penuh kasih, si kera kecil mulai mereda tangisnya. Ia menatap mata Nenek Sri yang penuh kelembutan, seolah memahami bahwa perempuan tua itu tidak akan menyakitinya. Dengan hati-hati, Nenek Sri mengangkat kera kecil itu ke pangkuannya, merasakan tubuhnya yang masih gemetar namun kini mulai merasa nyaman dalam dekapan hangat. Dalam perjalanan pulang, Nenek Sri terus berbicara kepada bayi kera itu, menghiburnya dengan suara lembut agar tidak merasa takut lagi. "Mulai sekarang, kamu akan tinggal bersamaku," ujarnya, sambil membelai kepala si kera kecil. Meski bukan darah dagingnya, ada perasaan ikatan yang kuat terbentuk di antara mereka, seolah nasib telah mempertemukan dua jiwa yang kesepian. Nenek Sri, yang bertahun-tahun hidup sendiri, kini merasa bahwa dirinya tak lagi sendirian. Sementara kera kecil itu tampak mulai mempercayainya, melingkarkan tangannya di lengan Nenek Sri dengan erat. Sesampainya di rumah, Nenek Sri mempersiapkan tempat untuk bayi kera itu dengan segala perhatiannya. Ia memberinya nama Sakti, sebuah nama yang ia harap bisa memberikan kekuatan pada kera kecil yang malang itu. Setiap hari, ia merawat Sakti dengan kasih sayang luar biasa, membawanya kemana-mana seolah Sakti adalah anaknya sendiri. Sakti yang awalnya pendiam mulai menunjukkan tingkah cerianya, kadang menggantung di pundak Nenek Sri atau bermain di halaman gubuk kecil mereka. Hari-hari yang mereka lalui bersama mulai mengubah suasana di gubuk itu. Canda dan tawa Sakti memberikan warna baru dalam hidup Nenek Sri yang sebelumnya sepi. Sakti tumbuh menjadi kera yang penuh rasa ingin tahu, senang mengikuti Nenek Sri ke hutan dan memperhatikannya memunguti kayu bakar. Nenek Sri dengan sabar mengajari Sakti banyak hal, dan Sakti, dengan kecerdasannya yang luar biasa, tampak selalu memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulut neneknya. Meski hidup mereka sangat sederhana, Nenek Sri merasa sangat bersyukur. Bagi Nenek Sri, Sakti bukan sekadar seekor kera, ia adalah sahabat, teman hidup, dan anak yang selama ini ia impikan. Ikatan di antara mereka semakin kuat, seolah keduanya telah ditakdirkan untuk saling melengkapi.
Tak ada yang tahu bahwa pertemuan di hutan itu akan menjadi awal dari sebuah persahabatan luar biasa antara seorang nenek tua dan seekor kera yang penuh kasih sayang. Bagi Nenek Sri, sakti adalah hadiah terindah yang diberikan oleh alam dalam hidupnya. Hari demi hari berlalu, sakti tumbuh di bawah asuhan Nenek Sri, dan tak ada yang menyangka bahwa kera kecil yang dahulu lemah dan ketakutan kini berubah menjadi sosok yang luar biasa. Sakti tumbuh menjadi kera yang sangat besar, lebih besar dari kera-kera biasa, bahkan tubuhnya hampir setinggi manusia dewasa. Kekuatannya pun luar biasa, dan meskipun tampak mengintimidasi, Sakti tetap setia pada Nenek Sri. Setiap pagi, Sakti dengan penuh semangat menemani Nenek Sri ke hutan, membantu mengangkat kayu bakar yang lebih berat. Kebersamaan mereka semakin erat, seolah Sakti adalah anak yang melindungi ibu yang membesarkannya. Namun, bukan hanya tubuhnya yang bertambah besar. Kecerdasan Sakti juga kian menakjubkan, bahkan melebihi hewan-hewan lain di sekitar mereka. Sakti mulai memahami instruksi-instruksi rumit dari Nenek Sri. Dengan cekatan, ia bisa memisahkan ranting kering dari yang basah, mengikat kayu bakar, dan bahkan membawa air dari sungai menggunakan ember kecil yang selalu ia gendong dengan hati-hati. Nenek Sri seringkali terpana melihat apa yang bisa dilakukan Sakti. "Kamu ini luar biasa, Nak," gumamnya penuh rasa kagum dan kasih sayang. Lebih dari itu, Sakti mulai bisa memahami bahasa manusia, hingga akhirnya Sakti mampu berbicara dengan lancar. Ia mampu meniru suara Nenek Sri, memanggil nama, bahkan mengucapkan kalimat sederhana. Suatu kali, Sakti menatap Nenek Sri dengan mata yang penuh sayang dan berujar pelan, "Nenek, terima kasih." Nenek Sri terharu, air matanya mengalir. Kata-kata sederhana itu adalah ungkapan kasih sayang yang dalam dari Sakti, dan bagi Nenek Sri, tak ada hal yang lebih berharga dari itu. Kehadiran Sakti membuat hidupnya yang sunyi kini terasa penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Namun, perubahan besar pada Sakti tidak luput dari perhatian warga desa. Beberapa warga yang tak sengaja melihat tubuh besar Sakti dari kejauhan mulai merasa was-was dan mencurigainya sebagai makhluk gaib. Kabar bahwa Nenek Sri hidup dengan seekor kera raksasa yang bisa berbicara pun mulai menyebar di kalangan warga. Mereka menganggap Sakti sebagai siluman atau makhluk jadi-jadian yang bisa membawa malapetaka. Suara-suara ketakutan dan bisikan kecurigaan perlahan menyelimuti desa, menciptakan rasa cemas di hati para penduduk. Suatu hari, Nenek Sri jatuh sakit. Tubuhnya yang tua semakin lemah, dan ia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Melihat Nenek Sri yang terbaring lemah membuat Sakti sangat khawatir. Dengan kesetiaan yang luar biasa, Sakti berusaha merawatnya dengan segala cara. Ia mengusap kepala Nenek Sri, menyuapkan air, dan membisikkan kata-kata penuh kasih. Namun, Sakti menyadari bahwa kondisi Nenek Sri semakin memburuk dan ia tak mampu menyembuhkannya seorang diri. Dalam kebingungan dan putus asa, Sakti memutuskan untuk pergi ke desa mencari bantuan. Ketika Sakti tiba di desa, warga yang melihatnya segera lari ketakutan. Bayangan seekor kera besar yang datang dengan wajah penuh kepanikan membuat mereka semakin yakin bahwa Sakti adalah makhluk gaib. Beberapa warga mengumpulkan keberanian untuk menangkapnya. Mereka mengikat Sakti dengan tali yang kuat. Sakti berontak, tetapi ikatan itu terlalu kuat untuknya. Dalam keadaan terikat, Sakti hanya bisa menatap warga dengan mata yang penuh kepasrahan dan ketulusan. Ia tidak menyimpan niat buruk, satu-satunya yang ia inginkan adalah menolong Nenek Sri yang sedang sakit. Dengan suara terbata-bata, Sakti berusaha berbicara kepada warga. "Tolong, Nenek, sakit," ujarnya dengan penuh kesedihan. Warga terdiam mendengar suara Sakti yang meski terputus-putus, namun penuh kejujuran dan ketulusan. Beberapa orang di antara mereka mulai merasa iba dan tersentuh oleh usaha Sakti untuk menyelamatkan Nenek Sri. Mereka mulai meragukan anggapan bahwa Sakti adalah siluman. Tatapan penuh kasih dari mata Sakti membuat mereka sadar bahwa dia hanyalah seekor kera yang sangat setia. Setelah diskusi singkat, warga akhirnya melepaskan ikatan Sakti dan memutuskan untuk mengikuti kera besar itu menuju gubuk Nenek Sri.
Mereka berjalan di belakang Sakti yang tampak panik, namun setia memandu mereka. Sepanjang perjalanan, warga mulai merasa terharu melihat betapa setianya Sakti kepada Nenek Sri. Kecurigaan dan ketakutan mereka perlahan berubah menjadi kekaguman. Namun, ketika mereka tiba di gubuk, mereka mendapati Nenek Sri telah menghembuskan napas terakhirnya. Sakti berlari menuju tubuh Nenek Sri dan duduk di sampingnya dengan tatapan yang penuh kesedihan. Ia menggenggam tangan Nenek Sri, seolah-olah ingin mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Warga yang melihat momen itu merasa sangat tersentuh. Mereka menyadari betapa besar kasih sayang antara Sakti dan Nenek Sri, sebuah hubungan yang melampaui batas antara manusia dan hewan. Sejak kepergian Nenek Sri, hidup Sakti berubah drastis. Tanpa sosok yang paling ia cintai, ia merasa kehilangan arah. Setiap hari Sakti menghabiskan waktu duduk di samping makam Nenek Sri, mengingat kembali kehangatan pelukan dan lembutnya belayan tangan Nenek Sri yang selalu membuatnya merasa tenang. Suara lembut Nenek Sri yang dahulu menemaninya kini hanya menjadi kenangan yang menyisakan kekosongan dalam hatinya. Sakti seringkali mengeluarkan suara tangisan lirih, tangis seorang kera yang kehilangan, suara duka yang terdengar memilukan. Waktu berlalu, dan Sakti mulai kembali ke hutan. Namun, rasa ingin tahunya membawa Sakti mendekati desa, tempat di mana dulu ia mencari pertolongan untuk Nenek Sri. Beberapa kali, ia terlihat berjalan di sekitar desa dengan tubuh besarnya yang semakin mencolok. Ketika para warga menyadari kehadirannya, mereka merasa takut dan waspada. Bagi mereka, Sakti bukanlah hewan biasa. Ukurannya yang besar, kecerdasannya, dan kemampuannya berbicara membuat Sakti dianggap sebagai makhluk yang aneh dan menyeramkan. Banyak yang mulai percaya bahwa Sakti adalah siluman yang telah kembali untuk mencelakakan desa. Ketakutan warga semakin memuncak ketika anak-anak melihat Sakti berjalan di sekitar desa. Kabar mengenai siluman kera yang berkeliaran menyebar dengan cepat. Para orang tua melarang anak-anak mereka keluar saat hari mulai senja, sementara para lelaki desa mulai berjaga-jaga di malam hari dengan membawa senjata seadanya. Suasana desa berubah mencekam. Ketakutan warga begitu mendalam sehingga mereka mulai merencanakan cara untuk menangkap atau bahkan mengusir Sakti. Suatu malam, ketika Sakti kembali datang ke desa untuk mencari makanan, ia dikepung oleh beberapa pria desa yang membawa tombak dan obor. Mereka menatap Sakti dengan pandangan benci bercampur takut, seolah-olah Sakti adalah ancaman besar bagi keselamatan desa. Sakti berusaha menunjukkan ketenangan dan tidak melawan, namun tubuhnya yang besar dan tatapan cemasnya justru membuat para warga semakin yakin bahwa Sakti memiliki niat buruk. Dalam hitungan detik, warga berhasil menangkap Sakti dengan tali yang kuat, membelenggunya dan menahannya di sebuah bangunan kosong di tepi desa. Sakti berusaha melepaskan diri, namun ikatan itu terlalu kuat untuknya. Ia hanya bisa duduk diam dengan tatapan sendu, merasa bingung mengapa orang-orang yang dulu ia datangi dengan niat baik kini memandangnya sebagai ancaman. Di tengah keterikatannya, Sakti menatap para warga dengan mata yang tulus dan penuh duka, berusaha menunjukkan bahwa ia tak bermaksud menyakiti siapapun. Ia hanya seekor kera yang setia dan merindukan kasih sayang yang dulu ia terima dari Nenek Sri. Salah seorang sesepuh desa, Pak Lurah, akhirnya mendekati Sakti dan berusaha menatapnya dengan lebih dekat. Pak Lurah adalah seorang pria bijak yang mengenal Nenek Sri dengan baik, dan ia mulai meragukan anggapan bahwa Sakti adalah siluman. Dengan suara rendah, Pak Lurah bertanya, "Kamu mencari Nenek Sri?" "Iya." Sakti mengangguk perlahan, dan dengan suara terputus-putus, ia menjawab, "Nenek, tidak ada." Sakti rindu. Jawaban itu membuat semua orang terdiam. Mereka saling bertukar pandangan, perlahan merasa iba dan tersentuh oleh ketulusan Sakti. Pak Lurah yang tersentuh oleh kesedihan Sakti mengisyaratkan para warga untuk melepaskan ikatannya. Dengan perlahan, tali-tali yang membelenggu Sakti dilepaskan, dan ia dibiarkan duduk dalam kebebasan. Namun, Sakti tetap tak bergerak. Ia hanya duduk diam dengan kepala menunduk, tatapannya kosong seolah semua semangat hidupnya hilang. Para warga menyadari betapa dalam cinta dan kesetiaan Sakti kepada Nenek Sri,
sebuah perasaan yang mungkin tak semua manusia mampu miliki. Melihat itu, Pak Lurah menenangkan para warga dan mengusulkan untuk membawa Sakti kembali ke makam Nenek Sri. Mereka berjalan bersama-sama. Sakti diapit oleh warga yang kini menyadari betapa salahnya prasangka mereka. Sesampainya di makam Nenek Sri, Sakti kembali duduk di samping makam, menggenggam tanah di sekitar makam dengan kedua tangannya yang besar. Warga menyaksikan momen itu dengan penuh haru. Beberapa orang mulai mengerti bahwa ikatan antara Sakti dan Nenek Sri bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika, melainkan ikatan tulus antara jiwa yang saling mencintai. Akhirnya, Pak Lurah berbicara kepada para warga, menjelaskan bahwa Sakti hanyalah seekor kera yang telah kehilangan orang yang paling ia cintai. Kita tidak perlu takut pada makhluk yang setia dan penuh kasih seperti Sakti, ujarnya. Sejak hari itu, warga desa tidak lagi melihat Sakti sebagai ancaman atau siluman. Mereka menerima Sakti sebagai bagian dari desa, dan membiarkan dia hidup dengan damai, melanjutkan kehidupannya yang sederhana di samping makam Nenek Sri, mengenang sosok yang telah memberikan arti bagi hidupnya. Hari demi hari berlalu setelah kepergian Nenek Sri, namun Sakti tetap setia mendatangi makamnya. Meski kini warga desa mulai menerima kehadirannya, Sakti merasa ada yang berubah. Dia mulai menyadari bahwa dirinya tidak sepenuhnya bagian dari kehidupan manusia. Rasa rindu kepada Nenek Sri yang semakin kuat, serta ketidakpastian akan tempatnya di dunia ini, membuat Sakti semakin merasa terasing. Hingga akhirnya, Sakti memutuskan untuk kembali ke dalam hutan lebat, jauh dari keramaian desa, mencari ketenangan yang mungkin hanya bisa ditemukan di alam yang menjadi rumah aslinya. Saat Sakti melangkah menjauh dari desa, ia berhenti di ujung hutan untuk melihat desa untuk terakhir kalinya. Ia memandang desa dengan tatapan penuh kasih, seolah menyadari bahwa meski ia akan menjauh, hatinya tetap ada bersama orang-orang yang pernah ia cintai. Sakti tahu bahwa kini tugasnya berbeda, ia harus melindungi desa ini dari kejauhan. Dari dalam hutan, sejak hari itu, Sakti memilih untuk menghindari manusia, bersembunyi di balik pepohonan besar dan lebatnya hutan, namun tetap waspada mengawasi desa yang telah ia anggap sebagai tempat tinggalnya. Para warga desa merasakan kepergian Sakti. Beberapa anak yang dulu sering bermain dengannya merasa kehilangan, dan para orang tua menyadari bahwa Sakti telah meninggalkan mereka dengan tenang. Namun, mereka juga paham bahwa Sakti memilih jalan yang paling tepat baginya, untuk menjalani hidup yang lebih sesuai dengan kodratnya. Warga desa berjanji akan menjaga kenangan mereka akan Sakti, kera yang setia dan penuh kasih kepada Nenek Sri, yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Namun, meskipun Sakti tak lagi terlihat, kehadirannya masih terasa. Beberapa kali, warga desa menemukan jejak besar di pinggir hutan, seolah-olah Sakti datang diam-diam untuk memastikan desa tetap aman. Pada suatu malam yang gelap, warga desa mendengar suara gemuruh dari arah hutan. Mereka khawatir, berpikir ada bahaya yang mengancam. Tetapi keesokan harinya, mereka justru mendapati jejak kaki hewan buas di sekitar desa telah hilang. Warga mulai percaya bahwa Sakti melindungi mereka dari balik rimbunnya pepohonan. Seiring waktu, Sakti menjadi legenda di desa tersebut. Setiap kali ada sesuatu yang mengancam desa, warga selalu menemukan tanda-tanda bahwa Sakti telah lebih dulu mengatasi bahaya itu. Cerita tentang Sakti mulai menyebar, dan anak-anak mendengarkan kisah tentang penjaga dari hutan, seekor kera bijak yang mengawasi desa dari kejauhan. Generasi demi generasi tumbuh dengan mengenang sosok Sakti sebagai pelindung mereka, makhluk yang selalu hadir di saat mereka membutuhkan. Para sesepuh desa sering bercerita tentang bagaimana Sakti dulunya hidup bersama Nenek Sri dan setia menjaga makamnya. Mereka mengingatkan warga agar selalu berterima kasih kepada Sakti yang senantiasa melindungi mereka dari ancaman yang datang dari hutan. Bagi para warga, Sakti bukan lagi hanya seekor kera, tetapi simbol dari kasih sayang, kesetiaan, dan keberanian. Meski tak pernah terlihat, Sakti selalu ada, menjadi pengingat akan kekuatan ikatan yang tak bisa diukur hanya dengan kata-kata. Pada malam-malam tertentu,
Warga yang beruntung mengaku pernah melihat bayangan besar di ujung hutan, sosok sakti yang seolah sedang menjaga desa dengan mata tajamnya. Meski hanya bayangan yang samar, keberadaannya menimbulkan rasa aman di hati warga, membuat mereka merasa tenang bahwa mereka tak pernah sendirian. Sakti, dalam wujudnya yang tersembunyi di hutan, tetap setia menjaga, menjadi pelindung setia yang tak pernah mengharapkan balasan. Akhirnya, Sakti dikenal sebagai legenda hidup di desa itu, kera penjaga yang selalu ada saat desa membutuhkannya. Cerita tentang Sakti diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, menjadikannya bagian abadi dari sejarah desa. Bagi para warga, Sakti adalah lebih dari sekadar hewan, ia adalah penjaga, sahabat, dan pelindung yang selalu hadir, walaupun hanya dalam diam. Sakti, sang penjaga dari hutan, akan selalu dikenang sebagai legenda yang hidup di dalam hati setiap warga desa.